Baik, pada hari ini kami akan membicarakan tentang seni patung kontemporer di Belanda. Ya, kelompok saya terdiri dari saya, Hanifah Lastiawan, ada Vladi, dan juga ada Akmal. Sejarah singkat dan pengaruh seni patung kontemporer di Belanda. Sering disebutkan bahwasannya Belanda bukanlah negara patung. Kurangnya bahan patung, patronase yang nyaris tidak berkembang, dan didominasi seni lukis dikatakan sebagai alasannya. Hingga saat ini, patung abad ke-19 tetap kurang terekspos dengan baik. Namun seni ini mengelilingi kita setiap hari di alun-alun, di taman dan pemakaman, di gedung-gedung semi publik seperti gereja, dan di fasad. Dari tahun 1800-an, seni patung berkembang dari sebuah kerajinan tangan yang seringkali berada di bawah ilmu arsitektur menjadi disiplin ilmu yang independen di mana bentuk-bentuk dan bahan-bahan baru diterapkan dengan baik. Dan juga, para seniman mengekspresikan ide-ide mereka dengan cemerlang. Setelah tahun 1910, kita dapat melihat patung yang diduga kembali berkembang dengan ledakan arsitektur ekspresionis dari Amsterdam School. Dalam gaya ini, banyak bangunan muncul hingga pertengahan 1920-an dengan banyak patung bangunan ekspresionis. Di samping itu, bagaimanapun juga tradisi akademis patung monumental bergaya tetap ada. Namun, setelah sekitar tahun 1925, seni patung menjadi semakin independen. Orang-orang juga melihat kebangkitan seni patung menjadi bebas yang berkembang secara akademis pada tahun 1930-an. Seni kontemporer adalah semua seni visual yang dibuat hingga kini atau sekarang yang sedang menjadi tren dengan baik. Seni kontemporer dipamerkan di museum-museum seni modern dan pada acara-acara seni seperti dokumenter di Kassel dan Venice Biennale. Lembaga presentasi seni rupa atau seni patung seperti BAK atau Basis voor de Actuele in Utrecht, Witte de Wit, Kunstcentrum de Boterhal en Stroom, galeri-galeri seni yang ada di Belanda, dan inisiatif seniman juga terlibat dalam presentasi menghasilkan seni-seni rupa atau seni-seni patung. Dalam kritik seni, seni terkini dari tahun 1960-an atau tahun 1970-an dan seterusnya biasanya disebut sebagai seni kontemporer atau seni saat ini. Ekspresi awal seni abad ke-20 biasa disebut seni modern dalam sejarah seni. Tetapi, garis pemisahnya tidak mutlak dan banyak seniman yang masuk ke dalam kedua kategori tersebut. Bisa dikatakan bahwa seni modern berakhir dengan munculnya postmodernisme, sebuah gerakan budaya yang luas termasuk diantara dalam bidang filsafat, sastra, dan arsitektur, yang menurut para juru bicara menandai berakhirnya narasi-narasi besar dan ideologi seni abad pertengahan abad ke-20. Ciri khas seni patung kontemporer di Nederlanden. Ciri khas seni patung kontemporer adalah pluralismenya yang luar biasa. Sulit untuk tetap membedakan gerakan seni yang didefinisikan dengan jelas yang begitu khas dari seni kontemporer dengan seni modern atau periode sebelumnya. Seniman kontemporer berkarya secara figuratif dan abstrak. Berbagai macam media dan bahan yang sangat luas pun tercakup. Namun lukisan dan patung menjadi kurang dominan, dikarenakan pameran seni kontemporer seringkali menampilkan perpaduan instalasi, pertunjukan, dan semua jenis media. Fotografi, seni video, bahkan seni digital atau elektronik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh seni patung kontemporer di Nederland. Yang pertama adalah Theodorus Gerardus Joseph Jansen, atau yang biasa dikenal dengan nama Theo Jansen. Lahir pada 14 Maret 1948 di Scheveningen, Den Haag, Belanda. Ia merupakan seorang seniman terkemuka asal Belanda. Pada tahun 1990, ia mulai membuat mekanisme besar PVC yang dapat bergerak sendiri. Secara kolektif, ia beri nama Strandbase. Karya animasinya ini menjadi perpaduan antara seni dan juga teknologi. Dia berusaha untuk melengkapi karya ciptanya ini dengan kecerdasan buatan mereka sendiri sehingga mereka dapat menghindari rintangan seperti di laut. Karya miliknya yaitu Strandbase adalah patung kinetik gesit yang dia buat dari tabung pipa PVC, kayu, kain airfoil,
dan pengikat zip. Patung Jansen dirancang untuk berfungsi di lingkungan pantai berpasir tempat Jansen melepaskannya. Patung-patung tersebut juga mampu menyimpan tekanan udara untuk mendorong diri mereka sendiri ketika tidak ada angin. Menurut Jansen, patung-patungnya ini dapat hidup sebagai kawanan di pantai dan bertahan hidup dengan sendirinya. Pengerjaan patung ini memakan waktu sekitar 16 tahun. Patungnya ini sangat terkenal hingga muncul pada serial The Simpsons episode 10 yang ditayangkan pada tahun 2016. Bahkan, Salazar, kolektif sutradara di Vancouver, Kanada, membuat film dokumenter berdurasi 7 menit tentang karya dan filosofi Jansen yang diproduksi untuk Red Bull Media House. Untuk Jansen sendiri dapat dilihat pada foto sebelah kiri, dan juga karyanya ada di kanan atas. Lalu selanjutnya adalah Jonathan van Doornum, yang lahir pada 1987 di Marienburg, Overijssel, Belanda. Ia merupakan seniman patung kontemporer asal Belanda. Karyanya kebanyakan berada di media seni patung dan juga instalasi. Patung-patungnya sendiri adalah struktur kompleks yang menciptakan hubungan antara prinsip yang ada dan juga tren-tren baru. Ia belajar seni rupa di Art Easy, Institute of the Arts di Zwolle, sebelum menjadi penerima hadiah Mondrian Fund yang bergengsi. Sebuah penghargaan yang didanai oleh publik untuk mempromosikan seni visual dan juga budaya Belanda. Van Doornum sendiri menerapkan bahasa bentuk yang dikembangkan pada alat-alat yang umumnya dapat ditemukan di tiap rumah, seperti lemari dapur, rak handuk, dan juga antena TV. Ia berhasil merubah benda-benda sederhana menjadi bentuk-bentuk yang sangat indah dan juga artistik. Di sisi lain, ia juga mementingkan gagasan masyarakat tempat ia dibesarkan, misalnya agama, yang tidak dapat dikecualikan dari pekerjaannya. Dalam hal agama, ia tidak berbicara secara literal mengenai iman, namun ia lebih membicarakan tentang efisiensi dan betapa pentingnya tradisi yang menyertainya. Dia menerjemahkan referensi sosial, budaya, dan juga sejarah yang dipilih dengan cermat ke dalam bentuk yang sangat imajinatif. Alhasil, ia perlahan-lahan menciptakan karya-karya yang membuat referensi silang dalam ruang dan juga waktu. Untuk Theo sendiri dapat dilihat di foto sebelah kanan dan juga karyanya ada di kanan bawah. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Dank jullie wel voor je aandacht en tot ziens.